Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin pasal pertama menerangkan tentang kewajiban puasa dan pasal yang kedua menerangkan tentang keutamaan berpuasa, sekarang masuk pasal yang ketiga, yaitu Al-Faslul Tsalits fi Adabi. Pasal yang ketiga menerangkan tentang adab puasa atau etika berpuasa. Wahia sittatun. Adab puasa itu ada 6 menurut Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Ahaduha hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafat. Yang pertama adalah etika bagi seorang yang berpuasa harus menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari perilaku-perilaku yang buruk atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Hal ini berdasarkan hadis, yaitu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Bahwa Nabi bersabda, barang siapa orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan ucapan dan perilaku yang buruk atau dusta, maka bagi Allah itu tidak ada gunanya. Wa qala alaihi salam, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamih as-sahru wa rubba sha'imin hadzuhu min syiyamih al-ju' wal 'atash. Bahwa Nabi bersabda, banyak orang yang bangun malam tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka bagi dia itu hanya mendapatkan oleh-oleh begadang saja. Artinya melek malam tetapi tidak melakukan hal yang bermanfaat, hanya ngecaprak, ngomong ngalor ngidul, apalagi ngegosip, itu hanya dia mendapatkan itu aja. Beda dengan ketika melek malam kemudian belajar atau melakukan hal-hal yang bersifat ibadah seperti tahajud atau hal-hal lainnya, itu akan sangat bermanfaat dan akan mendapatkan pahala. Tetapi bagi orang yang melek malam dan pengangguran, itu mereka hanya memperoleh hasil begadangnya saja. Warubba shaimin, dan banyak juga orang yang berpuasa tetapi ternyata yang diperoleh hanyalah lapar dan haus, dahaga. Hal ini karena apa? Karena orang yang berpuasa tersebut tetap melakukan atau berkata buruk dan berperilaku buruk. Kalau kita tinjau dari perspektif fikih, barangkali ini masih tetap sah, karena dari perspektif fikih yang diperlukan adalah hal-hal formal. Niat, misalkan syarat-syarat sahnya puasa, niat, kemudian menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa, makan, minum, seks, itu bisa sah secara fikih. Tetapi secara tasawuf, secara perspektif substantif, orang yang berpuasa tersebut itu kehilangan pahalanya. Jadi hanya lapar dan haus saja yang diperoleh ketika orang ini tetap berperilaku atau berucap hal-hal yang buruk. Kemudian itu yang pertama. Etika yang pertama harus menjaga lisan dan anggota tubuhnya. Kemudian etika yang kedua adalah idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Ketika ada orang yang berpuasa, di antara kita misalkan berpuasa, kemudian kita diundang atau main ke rumah saudara dan kita sedang puasa nih, maka katakan kepada tuan rumah bahwa ini sha'im, saya sedang berpuasa. Hal ini mengapa? Ada hadisnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Kata Nabi, jika di antara kalian sedang berpuasa kemudian bertamu atau diundang dalam sebuah acara makan-makan, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Artinya yadhkuru dzalika i'tidharan ila da'i,
li'alla yang kasira qalbuh. Hal ini dilakukan tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk memberikan permakluman terhadap orang yang mengundang, supaya tuan rumah atau orang yang mengundang ini tidak kecewa, tidak patah hati lah. Jadi semisal kita mau main atau ada undangan pernikahan, ini barangkali lebih tepatnya adalah puasa sunnah ya, selain Ramadan. Kalau Ramadan mungkin orang sudah maklum, tetapi barangkali di antara kita punya rutinitas puasa Senin Kemis misalkan, atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya, maka katakan saja kepada tuan rumah bahwa saya sedang berpuasa gitu, supaya dimaklumin. Tetapi fa in khafa ar-riya'a war-rabi'u akhar. Tetapi jika dengan mengatakan bahwa saya sedang berpuasa itu kemudian khawatir ada rasa riya, ada rasa kesombongan bahwa keren saya ini puasa, ada terbesit hal-hal yang seperti itu, maka alangkah baiknya menggunakan alasan yang lain, menggunakan bahasa permakluman yang lain. Semisal, oh mohon maaf saya sedang tidak nafsu makan misalkan. Hal ini karena memang apalagi di Jawa ya, ketika ada tamu itu suguhannya semuanya dikeluarkan. Misalkan mau makan apa, mau nanti saya belikan. Hal-hal seperti itu harus dihindari ketika kita sedang berpuasa. Sebelum kita datang itu sudah calling dulu nih. Mohon maaf gak usah beli apa-apa, misalkan saya sedang tidak nafsu makan, hanya nafsu dolan bae dolan. Jadi biar tuan rumah itu gak mempersiapkan hal-hal yang macam-macam kemudian kita abaikan karena kita sedang berpuasa. Itulah etika yang sangat baik yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita sedang berpuasa kemudian hendak bertamu atau diundang dalam sebuah acara yang disitu banyak makanan, maka kita lebih baik jujur berkata atau menyatakan bahwa saya sedang berpuasa atau saya sedang tidak nafsu makan, begitulah, supaya dimaklumin oleh tuan rumah, tidak menyakiti atau tidak membuat kecewa tuan rumah. Itu etika yang kedua. Kemudian etika yang ketiga adalah as-salisu ma yaquluhu idza aftar, wa huwa ma ruya anhu alaihi salam annahu kana yaqul idza aftar dhahaba ad-dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabbatil ajr insyaallah. Yang ketiga etikanya adalah bagi orang yang berpuasa, ketika sudah datang waktu berbuka puasa, maka ketika hendak buka mengucapkan doa zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah kerongkongan tenggorokan, dan semoga pahala diperoleh dari Allah insyaallah jika Allah menghendaki. Itu doa, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi doanya zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabbatal ajr insyaallah. Wa ruwiya aidan annahu kana yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afqartu. Ada doa yang menggunakan redaksi lain, yaitu Allahumma laka sumtu, ya Allah karenamu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka puasa. Ini dalam hadis riwayat lain. Wa fi haditsin akhar, ada juga redaksi lainnya doanya, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan pertolongan kepada saya sehingga saya bisa berpuasa, dan Zat yang telah memberikan saya rezeki sehingga saya bisa berbuka puasa. Nah ini masih sering terjadi perdebatan di masyarakat bahwa manakah doa yang lebih tepat untuk dilafadzkan ketika hendak berbuka puasa. Karena dalam kitab ini, dalam kitab Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam ini juga ada beberapa riwayat hadis yang berbeda-beda. Nah, uniknya doa yang biasa masyarakat umum
lafadzkan ketika hendak berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tidak ada keterangannya dalam kitab ini. Lalu bagaimana? Lah ini perlu disikapi dengan bijak bahwa pada dasarnya doa apapun selagi itu bernilai positif itu tidaklah mengapa. Tetapi alangkah baiknya memang mengikuti doa yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis. Lalu tidak perlu membandingkan manakah hadis yang lebih sahih, apakah riwayat Abu Dawud yang dhahabat dhama wa abdalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah itu, atau riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ada yang ulama moderat itu menggabungkan antara dua doa itu atau tiga-tiganya, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, jadi doa yang selama ini sudah familiar, yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu juga baik. Yang jelas doa adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikannya kepada kita semua. Jadi tidak perlu diperdebatkan, apalagi saling mengklaim benar dan menyesalkan yang lain. Dalam hal doa semuanya netral, baik. Tapi alangkah lebih utamanya memang mengikuti doa yang ada dalam sebuah hadis. Begitu saja. Jadi nggak perlu diperumit ya. Itu etika yang ketiga. Kemudian etika yang keempat adalah ar-rabi'u ma yuftaru alaih wa huwa rutabun au tamarun au ma'un. Etika yang ketiga ini, etika yang keempat ini bicara tentang apa yang layak atau lebih afdol untuk berbuka puasa. Menunya itu apa yang lebih afdol? Dalam keterangan kitab ini dikatakan wahwa rutobun. Rutob itu bisa dimaknani sebagai kurma basah. Bisa jadi ini kita jangan terlalu normatif ya. Kita harus melihat juga aspek historisitasnya atau sosiologis budayanya. Yang arti rutob secara literal itu hal yang basah, karena memang berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum, sehingga kerongkongan ini kering. Jadi kita dianjurkan atau lebih afdol berbuka puasa dengan menu yang basah. Kalau di Indonesia barangkali jus misalkan atau es buah, hal-hal yang sekiranya bisa menyegarkan badan. Tetapi secara medis barangkali tidak atau kurang baik berbuka puasa langsung yang mengandung es. Itu kurang baik secara medis, secara kesehatan. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan air yang hangat. Itu rutob ya. Kalau orang Arab barangkali ini adalah kurma basah, tamarun atau kurma kering. Ini sekali lagi kurma, karena memang di Arab itu buah yang menjadi andalannya adalah kurma. Kalau di Indonesia itu ya di Indramayu misalkan itu mangga, di Cirebon kedongdong. Hal semacam itu harus dibaca. Artinya ini merupakan aspek budaya juga, aspek historisnya harus dibaca, sehingga kita dalam memahami satu teks itu tidak secara apa adanya, apa arti katanya, tetapi harus berpikir secara sosiologis juga. Tamar bisa juga diartikan sebagai buah khas daerahnya masing-masing, itu kan bisa. Nah, aumaun atau air putih nih, air putih. Mungkin orang biasa sehingga tidak punya banyak menu yang bermacam-macam, hanya punya air ya tidak apa-apa. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yaftur qabla ayyusalliya ala rutobatin. Karena ada riwayat hadis yang menjelaskan atau memaparkan bahwa Nabi dulu ketika berbuka puasa itu waktunya setelah maghrib masuk, kemudian setelah maghrib masuk beliau berbuka puasa dengan menggunakan menu yang basah sebelum melaksanakan sholat. Jadi
maghrib datang, azan, sebelum melaksanakan sholat, Nabi berbuka dulu dengan menu yang basah. Fa illam yakun fatamarotin. Jika beliau tidak menemukan menu yang basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Atau ya sekali lagi, kalau dikontekskan dalam Indonesia, itu ya apalah yang menjadi hobinya orang tersebut. Fa illam yakun hasa huswatin min ma'in. Jika tidak menemukan juga kurma yang kering, maka Nabi hanya meneguk beberapa tegukan dari air. Jadi urutannya, afdoliyahnya itu menggunakan menu yang basah, kemudian jika tidak ada menggunakan menu yang kering. Dalam hal ini Nabi pernah menggunakan kurma kering, dan jika tidak ada keduanya, maka cukuplah dengan menggunakan air putih. Wa qala alaihi salam, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamar fa illam yajid fa 'alal ma' fa innal ma'a tahurun. Jadi hadis lagi menyatakan, ketika di antara kalian sedang berpuasa, maka berbukalah dengan menggunakan kurma. Jika tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan menggunakan air putih. Fa innal ma'a tahurun, karena air putih itu hukumnya adalah suci plus mensucikan. Jadi begitu. Sekali lagi, alat tamar itu bisa dimaknain dengan konteksnya, secara kontekstual. Kurma di Arab itu menjadi hal yang favorit, tetapi di Indonesia sesuai daerahnya masing-masing berbeda-beda. Itulah kita bisa secara fleksibel apa saja hal yang bisa digunakan untuk berbuka puasa tanpa mengurangi afdoliyahnya. Meskipun jika memang bisa diakses untuk membeli kurma, sekarang kan banyak tuh kurma di warung-warung atau di Alfamart, Indomaret, itu kita bisa akses, bisa membelinya, ya itu lebih baik lah, biar kita juga meniru Nabi secara apa adanya juga itu baik. Tetapi kita tidak perlu memaksakan diri untuk harus kurma ini supaya mendapatkan kesunahan seperti Nabi. Nggak perlu begitu. Jadi fleksibel saja, santai. Bagi yang mampu membeli kurma ya silahkan, itu lebih baik. Tetapi bagi yang tidak, ya udahlah, kembalikan ke hobinya apa. Yang penting bisa membatalkan puasa. Itu etika yang keempat. Kemudian yang kelima dan keenam, al-khamis was-sadisu ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Etika bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan, sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat sebuah barokah. Jadi barokah ini suatu hal yang transendental ya. Jadi kita harus mencari itu, karena itu akan berdampak kebaikan dalam diri kita. Wa qala alaihi salam, la yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitra. Nabi menyatakan, seseorang senantiasa akan mendapatkan kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka puasa. Ini sangat baiknya ajaran agama kita, bahwa meskipun kita disuruh untuk berpuasa, tetapi ada aspek manusiawi yang perlu diperhatikan, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Karena tahulah kekuatan umat Nabi Muhammad itu bagaimana. Karena seperti yang di awal dikatakan, ibadah puasa ini bukan hanya dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi juga telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu, yaitu agama-agama sebelum Islam. Jadi menyegarakan ini merupakan satu hal pembeda dari pelaksanaan ibadah puasa umat-umat terdahulu. Wa qala alaihi salam, Allah azza wa jalla,
ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dan ada hadis qudsi ya. Hadis qudsi, karena ini yang menyatakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, berbunyi ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sebaik-baiknya hamba, yang paling aku cintai adalah dia yang menyegerakan berbuka puasa. Wa qala alaihi salam la yazaluddin dhahiran ma'ajjalan nasul fitra li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Tadi saya mengatakan bahwa penyegaraan berbuka puasa ini merupakan satu identitas kekhususan bagi umat Islam, karena ada hadis Nabi begini, agama Islam ini akan terus eksis dan unggul selagi umatnya, pemeluk agama Islam itu ketika berbuka puasa itu menyegerakan berbuka. Karena umat terdahulu, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, itu tidak demikian. Mereka mengakhirkan berbuka puasa karena meskipun disyariatkan sama-sama untuk berpuasa, tetapi teknis syariatnya itu berbeda. Ada yang dari sahur ke sahur, ada yang dari waktu isya ke isya. Jadi berbeda-beda. Sedangkan kita umat Islam hanya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi ketika sudah ghurubus syamsi, masuk waktu maghrib, maka segeralah kita untuk berbuka puasa. Itu pembeda dari umat yang lainnya. Kemudian qala Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftara wa abta'ahum sahura. Bahwa ada keterangan dari Amr bin Maimun yang menyatakan begini, dulu para sahabat Nabi itu mereka adalah orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi perilaku sahabat ini baik untuk kita tiru. Wa innama akhkhara sahur liyutaqawwa bihi 'ala shaum. Apa filosofisnya, apa sih kenapa harus menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur? Mengakhirkan sahur itu filosofisnya adalah supaya orang puasa ini kuat, lebih banyak memiliki tenaga, kaila yujhidahu as-shaum, supaya puasa tidak memberatkan orang yang berpuasa, sehingga fatuqaidahu an kafirin minat ta'at, sehingga ketika menyusahkan orang tersebut akan malas, mager, rebahan terus, sehingga malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan. Wa qad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina sholatihi qadra khamsina ayah. Jarak sahur Nabi dengan azan subuh itu sekira 50 ayat Al-Quran dibacakan. Jadi meskipun diperintahkan atau dianjurkan untuk mengakhirkan puasa, mengakhirkan sahur, tetapi Nabi mencontohkan jarak antara sahur beliau dengan adzan subuh itu sekira 50 ayat Al-Quran dibacakan. Dibacanya bukan dengan dipercepat, tetapi bacaan yang standar. Berarti kurang lebih ya bisa dibayangkan sendirilah bagaimana Rasulullah ketika membaca ayat Al-Quran itu penuh dengan penghayatan, sehingga tidak mungkin secepat apa yang kita bayangkan di kaset-kaset itu bisa dipercepat itu. Jadi 50 ayat jarak antara waktu sahurnya Nabi dengan waktu masuknya fajar subuh. Wa innama ajjal fitra. Tadi filosofisnya mengakhirkan sahur. Sekarang apa makna filosofis dari dianjurkannya menyegerakan berbuka puasa? Yaitu wa innama ajjal fitra li'annal ju' wal 'atasha rubbama darra bih. Karena ketika
tidak segera berbuka puasa, maka ada kekhawatiran haus dan lapar itu bisa membahayakan badan kita. Fala wajha ila itali nafsi lidzalik, sehingga tidak perlulah menunda-nunda untuk berbuka puasa karena ada hak badan yang perlu dipenuhi. Ma'annahu la qurbata fihi, sekaligus juga hal itu menunda-nunda berbuka puasa tidak ada nilai ibadahnya, karena yang dinilai ibadah justru menyegerakan berbuka puasa. Wa qad ru'iya ba'du dzurafa is-salaf ya'kulu fis-suq. Ada cerita begini, sebagian ulama salaf yang cerdas, yang tersohor itu ya'kulu fis-suq, berbuka puasa atau makan di pasar. Faqila lahu fi dzalik. Lalu ada yang bertanya tentang akan perilakunya tersebut. Faqala matalul ghaniyyi zulmun. Menunda-nundanya orang yang mampu itu adalah sebuah kezaliman. Jadi maknanya apa? Dari cerita ini bahwa ketika orang yang berpuasa itu sudah mampu membeli menu berbuka puasa, maka segeralah untuk berbuka puasa, karena menunda-nunda berbuka puasa itu merupakan satu perilaku perbuatan zalim. Jadi itulah 6 etika orang yang berpuasa.